Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 6 akan membacakan materi kami yaitu tentang kesalahan dalam wawancara. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Alpan Heru. Yang kedua, Dewi Rindiani Putri. Yang ketiga, Arauf Cahyadi. Yang keempat, Ferliani Arista. Yang kelima, MD Nido Okta Pratama. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama yaitu pengertian wawancara. Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang, pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Sedangkan menurut Lexi J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Kegiatan tanya jawab ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang dibahas. Bentuk-bentuk wawancara. 1. Informasi giving. Bertujuan untuk menyampaikan informasi misalnya orientasi seperti pemberian instruksi pekerjaan. 2. Informasi gathering bertujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi misalnya survei atau polling, exit interview atau biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan yang mempunyai pegawai yang mengundurkan diri dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. 3. Seleksi meliputi screening atau seleksi awal, determinasi atau penentuan, misalnya menentukan gaji atau penempatan karyawan. 4. Wawancara untuk masalah perilaku pada interviewnya, antara lain evaluasi, review atau kilas balik pekerjaan, penilaian, correction, reprimand atau teguran, pendisiplinan, pemisahan, firing atau PHK. Wawancara jenis ini merupakan wawancara yang paling sulit karena sangat membutuhkan data-datanya yang akurat. 5. Problem-problem yang ada pada interview, seperti menerima komplain atau grievances atau keluhan, menerima saran, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya khusus. 6. Problem solving atau non-direct, adanya sharing probleman secara timbal balik dan pemberian saran. 7. Persuasi atau direct, pada saat penjual jasa dan produk kuasi atau komersial saling penerima anggota member. Jenis-jenis wawancara menurut prosedur. Yang pertama yakni wawancara terpimpin. Wawancara ini disebut juga dengan interview guide atau controlled interview atau struktur interview, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Yang kedua, wawancara terpimpin. Proses wawancara di mana interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interview tersebut. Ketiga, wawancara bebas terpimpin. Wawancara jenis ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Kedua, menurut sasaran penjawab. Pertama, wawancara perseorangan. Jenis wawancara ini terjadi apabila proses tanya jawab tatap muka itu berlangsung secara langsung antara wawancara dengan yang diwawancarai. Yang kedua, wawancara kelompok. Jenis wawancara ini terjadi apabila proses interview berlangsung sekaligus pewawancara atau lebih menghadapi 2 orang. Research interview. Jenis wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data riset. Bentuk dari wawancara ini terstruktur dan terfokus. Ketiga, diagnostik interview. Jadi wawancara ini lebih relevan di dunia medis. Kelima, clinical interview.
consultation interview. Jenis wawancara ini bersifat konsultasi, biasanya dilakukan di perusahaan atau sekolah. Kedua, screening interview berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap sejumlah orang dalam waktu singkat. Ketiga, pre-testing interview untuk membina raport dengan klien sebelum tes berlangsung. Informasi yang diberikan berupa tujuan tes, aktivitas yang akan dilakukan tes, manfaatnya yang akan diperoleh. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Yang pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan terbagi 3, yaitu yang pertama mendengarkan kritis atau critical listening, yang kedua mendengarkan aktif atau active listening, yang ketiga empati dalam mendengarkan atau empathic listening. Yang kedua yaitu mengobservasi suara dan pembicaraan atau ucapan. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pegangan, di antaranya yang pertama yaitu intensitas suara, yang kedua kecepatan pembicaraan, yang ketiga kelancaran berbicara, yang keempat spontanitas, yang kelima waktu reaksi, yang keenam relevansi pembicaraan dengan topik, yang ketujuh sopan santun dalam berbicara, 8 penyimpangan dalam mengucapkan sesuatu, 9 pengaturan pembicaraan, 10 pembendaharaan kata, 11 kualitas suara, yang ke-12 penguasaan pembicaraan atau pengulangan pembetulan kata tidak komplit. Yang ketiga yaitu ada mengobservasi bahasa nonverbal atau perilaku. Yang keempat mengobservasi penampilan, dan yang kelima adalah mengintegrasikan observasi. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan dalam wawancara, yaitu ada beberapa poin penting untuk tidak melakukan kesalahan dalam wawancara. Yang pertama itu tidak mempersiapkan diri. Tidak mempersiapkan diri ini seperti sebelum wawancara dimulai, untuk menyegarkan ingatan, Anda harus siap menjawab pertanyaan paling umum dan mengetahui kualifikasi dan pengalaman mana yang paling relevan dengan posisi tersebut yang Anda ingin pilih. Nah, yang kedua itu berpakaian tidak pantas. Berpakaian tidak pantas ini kenakan pakaian yang tidak kasual. Jika Anda tidak yakin apa yang Anda dikenakan, kunjungi organisasi dan perhatikan karyawan yang keluar masuk kantor untuk melihat apa yang mereka kenakan. Nah, yang ketiga itu adanya keterampilan komunikasi yang buruk. Keterampilan komunikasi yang buruk ini mungkin tidak lain lagi kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang terlihat canggung. Dan inilah permasalahan bisa menjadi ketika melakukan wawancara dengan orang yang kita temui, kita menjadi canggung. Itu termasuk komunikasi yang buruk. Nah, yang keempat itu asal menjawab. Asal menjawab sembarangan ini memberikan tanggapan suatu pandangan terhadap seseorang pewawancara, menilai karakter yang terhadap yang ada di diri kita. Nah, yang kelima itu jangan cukup bicara. Anda tetap harus respon dan menjawab pertanyaan sebaik mungkin apa yang ditanyakan seseorang pewawancara yang sesuai dengan jawaban yang sedang diwawancarai. Nah, yang keenam itu berbicara terlalu banyak. Jika sedang melakukan wawancara, alangkah baiknya tidak melakukan jawaban yang banyak, yang tidak perlu, secukupnya jawab yang ringkas, padat, jelas, dan tepat. Nah, yang ketujuh itu adanya fakta tidak jelas. Pastikan Anda mengetahui informasi yang diperlukan untuk melengkapi aplikasi, termasuk tanggal kerja sebelumnya, tanggal kelulusan, dan informasi kontak pemberi kerja. Nah, untuk fakta tidak jelas ini alangkah baiknya kita memperhatikan di mana instansi yang kita lakukan untuk melakukan wawancara ini. Nah, baik, itulah poin-poin penting kesalahan di dalam wawancara yang harus kita hindari. Sekian, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi hasil diskusi kami.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.